Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bertemu kembali, masih melanjutkan pembahasan buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Pada kesempatan pagi ini kita sampai pada poin ayah bunda yang selalu dirindukan. Ya. Dan sebelumnya kita sudah bahas beberapa poin dalam buku ini. Ya, pentingnya orang tua itu betul-betul menjaga sikap dan perilakunya kepada anak, ya, karena mendidik itu banyak ujiannya, sangat menguras energi, pikiran dan perasaan. Ya, karena yang kita hadapi makhluk hidup, bukan benda mati. Perlu keikhlasan seperti yang kita jelaskan sebelumnya, dan perlu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang jerih payah, susah, sulit, sempit yang kita rasakan itu berbanding terbalik dengan hasilnya. Kadang-kadang seperti itu. Maka jangan kita merasa percuma, sia-sia, ya, karena tidak ada yang sia-sia. Mendidik adalah ibadah dan kita mendapatkan pahala dari seluruh proses yang kita lakukan, walaupun hasilnya bukan di tangan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, itulah pentingnya keikhlasan di dalam mendidik, yang membuat kita merasa ringan untuk melakukannya, walaupun itu tidaklah ringan, namun dengan keikhlasan akan menjadi ringan. Dan kita juga perlu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa keputusan akhir bukan di tangan kita, di tangan Allah. Apakah anak ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak seperti yang kita inginkan, itu bukan di tangan orang tua, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka serahkan urusan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, berikutnya kita sampai pada poin jadilah ayah bunda yang selalu dirindukan. Sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa sifat amarah itu akan mengangkat beberapa hal positif. Di antaranya adalah sifat amarah itu akan mengangkat kelemah lembutan. Ya, biasanya orang marah itu tidak bisa lemah lembut.
karena gejolak yang ada di dalam hatinya, dalam jiwanya, sehingga membuat dia tidak tenang dan cenderung ceroboh, ya, kasar, dan tidak bisa berlaku lemah lembut. Sementara anak sangat mendambakan kelemah lembutan dari kedua orang tuanya. Dia sangat perlu diperlakukan dengan lemah lembut. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka lemah lembut ini adalah salah satu sifat yang dicintai Allah dan disukai oleh manusia. Ya, manusia suka diperlakukan dengan lemah lembut. Bahkan setiap jiwa menyukai kelembutan. Bagaimanapun kerasnya hati, kalau diperlakukan dengan lemah lembut, akan meleleh juga, akan melunak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi ketika dikerasi, orang yang lembut aja bisa kasar kalau dikasari. Ya, itu orang lembut. Bagaimana orang yang kasar diperlakukan kasar? Kalaulah anak kita misalnya kasar, ya, lalu kita perlakukan dengan kasar juga, apakah dia bisa jadi lembut? Enggak. Ya, itu kekasaran yang akan merusak segala hal, kata Nabi SAW. Terlebih lagi anak yang jiwanya masih polos dan lugu, dia sangat merindukan sosok pendidik yang ramah dan lemah lembut, ya. Dan jiwa anak itu akan fobi, ya, trauma, jera dengan karakter pendidik yang kasar dan kejam, ya. Maka dari itu kalau kita lihat Nabi SAW, beliau adalah sosok pendidik yang lemah lembut. Para jemaah yang dimuliakan Allah, walaupun yang dihadapi itu adalah Arab Badui yang kasar, Nabi tidak memperlakukan Arab Badui yang kasar dengan kasar. Ya, diperlakukan lembut aja mereka kasar, apalagi dikasari. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Seperti ada seorang Arab Badui yang menarik selendang Nabi dengan kasar. Dia meminta selendang itu. Apakah Nabi membalas dengan kekasaran? Tidak, dengan kelemah lembutan. Itu pun tidak lantas membuat dia jadi lemah lembut. Bagaimana kalau orang kasar seperti ini dikasari? Dia akan semakin kasar. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka Rasulullah SAW selalu mengedepankan kelemah lembutan di dalam mendidik. Dan tugas beliau memang adalah mendidik umat. Dan sifat lemah lembut dalam mendidik anak itu akan mendatangkan banyak kebaikan. Sebaliknya, sifat kasar itu akan membawa keburukan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita cenderung mengabaikan, melupakan orang yang kasar karena ada semacam trauma, ya, semacam jera begitu, ya, bertemu dengan orang yang kasar, jiwa akan menjauhinya. Sebaliknya, ya, anak akan terus mengenang, ya, dan dekat dengan orang yang lemah lembut karena jiwa merindukannya. Dia akan mengenang dan dia akan mengingat. Dan pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan dengan kelemah lembutan itu akan terus diingat, mudah diingat daripada pelajaran yang disampaikan dengan cara yang kasar. Jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih." Allah itu maha lembut dan menyukai kelemah lembutan dalam segala urusan. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Innallaha rafiq yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unuf wa ma la yu'ti 'ala ma siwah." Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai kelemah lembutan. Allah akan memberikan kepada orang yang lemah lembut sesuatu yang tidak Allah beri kepada orang yang kasar atau kepada orang-orang selainnya.
Jadi Allah akan menurunkan anugerah, karunia, kelebihan kepada orang-orang yang lemah lembut. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya sifat lemah lembut tidaklah ada pada satu perkara, melainkan akan menghiasinya, akan membuat baik perkara itu, dan tidaklah tercabut dari sesuatu, melainkan akan menjadikannya buruk. Ya, coba lihat orang yang kasar, buruk semuanya, kata-katanya buruk, ya, penampilannya juga buruk. Ya, minimal orang yang kasar nggak bisa senyum, begitulah kira-kira ya. Tapi orang yang lemah lembut akan mudah senyum. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itulah sifat lemah lembut ini adalah satu sifat yang wajib dimiliki oleh setiap pendidik. Ya, wajib dimiliki oleh para pendidik. Karena anak akan menjadi nyaman, anak didik akan menjadi nyaman, mudah menerima pelajaran dengan kelemah lembutan itu. Allah mengatakan kepada kedua nabinya, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia ingat dan takut. Orang ingat dan takut dengan kelemah lembutan, bukan dengan kekasaran. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan di samping itu, ketika ayah bunda, orang tua memperlakukan anak dengan lemah lembut, secara tidak langsung ini menjadi contoh, memberikan contoh yang baik kepada anak. Ya, dan mudah-mudahan sifat ini menurun kepada mereka, karena itulah yang mereka lihat dari orang tua. Kecenderungannya anak-anak yang diperlakukan dengan lemah lembut, jiwa mereka juga akan lembut. Sebaliknya, anak-anak yang diperlakukan dengan kasar oleh orang tuanya cenderung kasar. Apalagi kalau anak itu sampai trauma, ada semacam muncul, ya kita katakan dendam, ya di dalam hatinya, ya ingin membalas segala kekasaran yang sudah dia terima. Tidak bisa dia lampiaskan kepada orang tuanya, dia lampiaskan kepada orang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi di sana banyak juga ya trauma center ya, khususnya yang dialami oleh anak-anak ketika mengalami kekerasan daripada orang tua. Ya, jiwa mereka tergoncang. Orang yang seharusnya menyayangi mereka justru mengkasari mereka. Sehingga di banyak negeri termasuk di sini ada KPAI istilahnya. Ya. Apa kepanjangannya KPAI? Komite Perlindungan Anak dan Istri gitu. Enggak tahu, anak Indonesia ya, istri pula. Iya, iya betul. Saya enggak tahu juga kepanjangannya itu. Tapi itu khusus untuk mengurusi masalah-masalah kekerasan dan kekasaran terhadap anak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, ada perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anak-anak dari para pendidik yang kasar, kejam dan bengis. Jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Taib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik dalam hal ini, ya. Nah, beliau adalah teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan kunci kesuksesan Nabi dalam mendidik para sahabat adalah sifat lemah lembut beliau ya kepada mereka, sehingga mereka bisa menerima perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ada satu kisah di mana Abu Hurairah menceritakan kepada kita bahwa ketika kami sedang mengerjakan salat bersama Nabi, ketika beliau sujud, tiba-tiba Al-Hasan dan Al-Husain datang dan melompat ke atas punggung beliau, yaitu menaiki punggung beliau. Ketika beliau mengangkat kepala, beliau pun mengambil keduanya dan meletakkan dengan perlahan. Ketika kembali sujud, keduanya kembali menaiki punggung Nabi. Ketika Nabi bangkit,
Nabi meletakkan yang satu di sebelah kanan, yang satu lagi di sebelah kiri. Abu Hurairah berkata kepada Nabi seusai sholat, apakah tidak sebaiknya saya bawa keduanya ke ibu mereka? Nabi menjawab, jangan, biarkan mereka bermain. Lalu kemudian ibunya pun datang dan Nabi berkata kepada kedua anak ini ya, Hasan dan Husain, sekarang ikutlah ibu kalian. Lalu keduanya pun berjalan mengikuti ibunya masuk ke dalam rumah. Nah ini Nabi SAW ya, beliau tidak menunjukkan kemarahan di depan anak, apalagi memarahi anak. Nabi bahkan tidak pernah menampakkan kemarahan di depan anak, walaupun marahnya itu bukan kepada anak. Misalnya marah kepada istri, marah kepada orang lain, Nabi menghindarinya itu dilakukan di depan anak-anak. Ya, karena apa yang dia lihat, walaupun objek kemarahan bukan dia, tapi anak itu akan menyaksikan hal-hal yang buruk dari kemarahan itu. Ya, dan ini bisa menjadi contoh yang buruk juga bagi anak-anak. Maka tahan diri ketika marah. Kalau ada anak, tahan marah, walaupun marahnya bukan kepada anak, lebih-lebih lagi marahnya kepada anak. Para jamaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Karena mereka akan bisa melihat rupa kita yang buruk ketika marah, kata-kata kita yang buruk ketika marah. Nah itu kan tidak baik. Tapi kadang-kadang kita kebablasan, ya, marah sama istri, marah sama suami di depan anak. Anak menyaksikan, mungkin dia diam saja sambil ketakutan, kan begitu ya. Nah, apa yang terjadi? Ini akan menyisakan trauma di hati mereka. Ya, mereka akan melihat sisi gelap orang tuanya, ayahnya atau ibunya, yang selama ini mungkin tidak dia lihat. Ya, ini marahnya bukan kepada anak ya. Bagaimana marahnya kepada anak? Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Maka kalau antum bertengkar sama istri, ya, atau bertengkar sama suami, hindari itu di depan anak, atau anak mengetahui dan melihatnya. Ini sangat buruk, akan menjatuhkan martabat, marwah keduanya atau salah satu dari keduanya. Apalagi misalnya si ayah menjelek-jelekkan si ibu, atau sebaliknya si ibu menjelek-jelekkan si ayah. Ini kan kedua orang tuanya. Ketika kita menjelekkan istri kita, itu menjelekkan ibunya. Ketika kita menjelekkan suami kita, itu kita menjelek-jelekkan ayahnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Karena keduanya, karena anak ini adalah milik keduanya. Maka kedua ayah bunda ini harus menjaga hal itu di depan anak. Jadi hindari marah-marah kepada pasangan di depan anak, itu sangat buruk. Wallahu a'lam bishawab. Coba lihat yang ketakutan itu anak. Kalau ada orang tua bertengkar, suami istri bertengkar, yang takut siapa coba? Anak yang takut itu. Apalagi bertengkar hebat ya. Bertengkar hebat sampai ya mungkin caci memaki dan lain-lain, atau apalagi disertai dengan perbuatan saling lempar ini lempar itu di depan anak, itu sangat-sangat buruk. Pertengkaran kita dengan pasangan kita itu buruk, tapi ketika itu dilakukan di depan anak, itu lebih buruk lagi. Maka tahan itu ya, jangan pertontonkan kekasaran di depan anak. Termasuk antum bawa anak jalan-jalan naik kendaraan di jalan raya. Ya, kadang-kadang banyak sekali orang-orang yang memancing-mancing amarah kita di jalan raya. Ya, berapa banyak orang-orang di jalan raya bertengkar, kan begitu ya. Sampai ada yang baku hantam, kan begitu. Sementara dia bawa anak istrinya. Kalau istri ya maklum lah, kan begitu ya. Dia maklum juga. Ya, ada yang sampai berteriak-teriak istrinya. Anaknya ada di situ, coba bayangkan. Si anak yang ketakutan. Ya, dia trauma juga.
Dia menyaksikan sesuatu yang buruk yang seharusnya tidak boleh dia saksikan. Maka tontonan atau apa yang disaksikan oleh anak itu harus difilter, disaring. Bukan hanya di televisi atau di handphone dan gadgetnya, bukan. Di dalam dunia nyata juga. Seperti yang kita sebutkan, ada itu orang ya, dia bertengkar di jalan raya sama orang lain, sementara dia bawa anak istrinya. Coba, dia kadang-kadang nggak sadar itu. Si anak di belakang diam aja, mungkin ketakutan atau bingung, kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka ya hendaknya kita bisa menjaga sikap dan perilaku kita di depan anak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau bisa jangan muncul kekasaran dan sifat kasar itu dari kita. Apalagi itu ditujukan kepada anak. Mengkasari orang di depan anak saja itu tidak baik. Apalagi yang dikasari itu adalah si anak itu sendiri. Para jemaah yang dimuliakan Allah, itu lebih-lebih lagi. Ya. Nah, maka ya milikilah sifat yang lembut, lemah lembut. Maka jangan suka marah. Ya, jadilah orang-orang yang penyayang, yang menyayangi, yang memberikan kasih sayang. Karena yang dibutuhkan oleh anak itu adalah kasih sayang dari kedua orang tuanya, bukan kemarahan. Ya, Nabi SAW mengatakan, innama yarhamullahu min ibadihi rahma. Sesungguhnya yang Allah sayangi di antara hamba-hambanya adalah yang memiliki sifat penyayang. Ya, Allah menyintai, menyukai orang-orang yang penyayang, karena Allah adalah Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi juga mengatakan Ar-Rahimun yarhamu mir Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang pasti akan disayangi Allah. Yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka sayangilah penduduk bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh penduduk langit. Ya, sayangi penduduk bumi, sayangi orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi itu keluarga kita, anak istri kita, lebih-lebih lagi anak kita, yang mana mereka ini lemah, masih kecil lagi mungkin. Ya, maka sayangi mereka, niscaya penghuni langit akan menyayangi kita. Ya, Anas bin Malik pernah berkata, Rasulullah adalah orang yang paling penyayang kepada anak-anak dan keluarga. Ya, kepada anak-anak dan keluarga. Dan di antara bentuk kasih sayang Nabi kepada anak-anak adalah, ini kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, beliau bersabda, Nabi bersabda, inni la adkhulu fis salati wa ana uridu italataha. Sungguh aku mengerjakan salat dan aku ingin memanjangkan salat itu, membaca surat yang panjang-panjang. Ya. Fa asma'u buka as-sabi. Ketika aku ingin membaca surat yang panjang-panjang, aku mendengar suara tangisan seorang anak kecil. Sobi, anak kecil. Ya, aku dengar tangisan seorang anak di dalam salat. Buka as-sabi. Fa'atajawwazu fi salati. Maka aku pun meringkas salatku. Nabi tidak jadi membaca surat yang panjang-panjang, karena ada anak yang menangis di belakang. Ya, ada anak yang menangis di belakang di shaf bersama ibunya. Ya, mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukaihi, karena aku mengetahui, aku bisa memaklumi bagaimana kegundahan hati ibunya karena tangisan anaknya. Ini hubungan antara ibu dan anak, ya, itu lebih lagi koneksinya daripada ayah dan anak. Kenapa? Karena ibu ini yang mengandung, melahirkan, menyusui. Itu waktu yang panjang, 9 bulan,
tambah 2 tahun, terus kita genapkan 3 tahun. Ya, anak ini dalam pengasuhan ibunya, bersama terus. Para jemaah yang dimuliakan, tidak lepas dari ibunya. Maka ikatan batin antara ibu dan anak itu lebih kuat daripada ayah dan anak. Maka ketika Nabi mendengar ada seorang anak yang menangis, Nabi teringat ibunya. Ya, Nabi teringat ibunya. Kalau anak menangis justru sehat, Pak, ya. Kadang-kadang itu untuk kemaslahatan anak itu masih menangis dia, ya, suka menangis, sebenarnya bagi anak-anak itu normal. Ya. Apalagi itu tidak ada indikasi penyakit, kan begitu ya. Mungkin rewel dia begitu ya. Kepanasan mungkin, atau ya ada hal yang mengganggunya, mengusiknya. Ya, maka kalau anak menangis, yang terpanggil lebih dulu pasti ibu itu. Ya, yang terpanggil lebih dulu untuk menghampiri anak itu adalah ibu itu, ketimbang ayah. Taruhlah sama-sama sibuk keduanya, ya, ada anak, ya, anak kecil di kamar nangis dia. Ayah sedang kerja, ibu sedang di dapur juga. Kira-kira yang lebih dulu datang siapa? Menghampiri, menemui anak itu. Kira-kira ayahnya atau ibunya? Antum lagi sibuk lah, apalah kegiatan dagang, meeting dan lain sebagainya, ya. Ibu sibuk di dapur, ya, biasa kan, sumur dapur kan gitu, ya. Nangislah anak di kamar. Siapa yang lebih dulu datang menghampiri anak ini? Yang terpanggil gitu. Siapa? Kalau di rumah antum siapa yang lebih dulu datang? Antum datang ke kamar itu, ibunya udah ada di situ atau belum? Hah? Kalau belum ada, kebangetan. Iya, biasanya normalnya, ya, si ibu itu akan macam ada kontak batin gitu, ya. Gitu anaknya nangis, dia langsung gitu mencari, ya, menemui, mencari tahu ada apa, kan begitu, ya. Wallahu alam bisawab. Karena hubungan batin antara ibu dan anak ini lebih kuat daripada ayah dan anak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, wallahu alam bisawab. Sehingga Nabi ketika mendengar tangis anak ini, beliau pun mempersingkat sholat, karena beliau tahu, sadar, paham bahwa ibunya tentu menjadi tidak tenang karena tangis anaknya. Nah, kalau diperpanjang sholatnya, ini akan mengganggu kekhusyukan si ibu. Mungkin dia tidak konsentrasi lagi sholat, dan bahkan mungkin dia putus sholatnya. Ya, maka beliau pun meringankan sholat, ya, membaca surat-surat yang pendek-pendek. Sebelumnya ingin membaca surat yang panjang-panjang, ya, ingin memperpanjang dengan memperpanjang bacaan di dalam sholat. Tapi beliau pilih untuk meringankannya karena tangisan seorang anak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, seperti yang juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa ada seorang wanita yang mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah memberikan 3 butir kurma. Ya, wanita ini membawa 2 anaknya, berarti 3 orang, ya. Wanita itu diberi 3 butir kurma oleh Aisyah. Lalu apa yang dilakukan oleh wanita itu? Ia pun memberi tiap-tiap anak 1 butir kurma dan 1 lagi untuknya. Adil, dibagi 3. Dikasih 3 butir, memang 3 orang, ya, maka satu-satu dikasih, satu-satu, ibunya 1. Nah, ya, namanya anak-anak, begitu dikasih makanan langsung dimakan, kan begitu, ya. Mungkin si ibu masih berbasa-basi dengan Aisyah, kan begitu, ya, tidak mungkin langsung makan di situ, kan begitu, ya. Ya, maklumlah, kan namanya juga bertamu. Apa habis di tempat? Enggak. Kalau antum misalnya bertamu di rumah orang, ada toples yang berisi kue di situ, apa langsung habis di situ? Kan enggak. Malu-malu lah makannya, ya. Kecuali anak-anak, kan gitu, ya. Buka toples, ambil, habis lah sama anak-anak, kan gitu, ya. Kan seperti itu. Ya, maka si ibu ini belum lagi memakan kurmanya, tapi anak-anaknya sudah memakan habis kurma mereka, bagian mereka, jatah mereka. Nah, setelah habis, ia pun melirik kepada ibunya.
karena dia lihat ibunya masih punya kurma 1 butir, itu bagian ibunya. Nah ibu ini tahu, si wanita ini tahu, paham dia bahwa anaknya ingin, mau gitu. Maka supaya adil dibagi 2 itu kurma dan diberikan masing-masing kepada kedua anaknya. Sementara dia tidak makan kurma tersebut. Ini namanya pengorbanan ya. Kadang-kadang di dalam mendidik itu kita perlu pengorbanan. Bersabar juga ya demi anak. Kadang-kadang kita harus menahan selera untuk mendidik anak itu, menempa mereka hingga jadi gitu ya. Perlu pengorbanan juga. Kalau kita mengikuti ambisi pribadi, ambisi diri, banyak ambisi-ambisi kita. Tapi kadang-kadang kalau kita ingat anak, kita korbankanlah dulu demi anak ya. Karena hasil kadang-kadang tidak dipetik langsung. Ya. Sekarang kita bersabar mendidik mereka, mungkin nanti ada waktunya kita memanen hasil dari segala jerih payah pengorbanan yang sudah kita keluarkan. Ya, hasil dari mendidik anak itu tidak instan. Hari ini kita didik, hari ini kita dapatkan manfaatnya, enggak. Mungkin nanti setelah kita mati, ya anak itu teringat bagaimana sabarnya orang tua mendidiknya. Ya kadang-kadang dia baru sadar ketika dia dewasa. Ya, maka tergeraklah hatinya untuk mendoakan kedua orang tuanya, karena orang tuanya berkorban untuk mereka. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, itulah dia yang namanya mendidik. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Seperti yang terjadi pada wanita ini, dia berkorban. Enggak makan korma enggak mengapa, yang penting anaknya senang. Ya, ini namanya sayang anak kan begitu ya. Nah, dia berilah korma ini kepada anaknya, sementara dia tidak kebagian. Nah, ketika Rasulullah pulang ke rumah, Aisyah yang melihat kejadian tadi takjub ya, dan dia menceritakan kepada Nabi ketakjubannya melihat wanita itu yang berkorban untuk anak-anaknya. Maka Nabi pun bersabda, "Wa ma yu'jibuki min dzalik?" Apa yang membuat kamu takjub wahai Aisyah dari apa yang kamu lihat itu? Laqad rahimallahu birahmatiha sabiyaiha. Sungguh Allah telah merahmatinya karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Jadi wanita itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah merahmatinya. Ya, mencurahkan rahmatnya kepada wanita itu karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Itulah arti sebuah pengorbanan. Kadang-kadang kita harus berkorban, korban perasaan, bahkan segala pengorbanan yang bisa kita keluarkan untuk mereka. Apalagi sekedar materi. Makanya kalau kita mendidik anak jangan pelit, nggak mau berkorban, sayang. Kita harus sediakan budget jatah untuk anak. Bukan hanya kebutuhan sandang, pangan, papan dan sejenisnya, enggak. Tapi untuk pendidikan, kadang-kadang kita perlu mentarget mereka dengan hadiah. Sediakan dana budget untuk hadiah. Ya. Sehingga dia termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Maka jadi pendidik itu jangan pelit. Kadang-kadang orang tua itu lebih suka pendekatan negatif, yaitu dengan menghukum, ya, bukan dengan memberikan apresiasi, atau tidak seimbang antara pendekatan positif dan negatifnya. Lebih banyak menghukumnya daripada memberikan apresiasi, hadiah atau sejenisnya. Tapi begitu salah didenda, potong uang jajan. Wah, itu kan yang paling sering ya orang tua ya, diancam anaknya, nanti potong uang jajan, takut anaknya. Sementara kalau anak itu nurut, baik, bagus, soleh, nggak dapat apa-apa, ya, karena orang tua, kamu udah disekolahkan mahal-mahal, ya itu kan lain lagi ceritanya. Itu memang sudah kewajiban kita, ya. Jadi kadang-kadang anak itu nggak dapat apa-apa dia kalau dia berprestasi misalnya, baik, soleh, seolah-olah orang tua itu berkata, sudah seharusnya lah kamu soleh seperti itu. Jangan harap balasan, hadiah dan sejenisnya.
Kita menuntut anak kita untuk ikhlas dalam segala kesolehan yang dilakukannya. Sementara anak itu kan belum tahu ikhlas juga. Dia akan senang kalau dikasih apa? Pemberian dengan kebaikan yang dia lakukan. Bukankah seperti itu? Itu anak itu. Saya kira demikian anak-anak ya. Simpel cara berpikirnya. Dia belum mengerti ikhlas. Dan memang ibadahnya kan belum wajib. Jadi belum ada syarat ikhlas. Masih berantakan. Ya karena dia baru belajar untuk dibimbing mengerjakan ibadah itu sesuai sunnah. Mereka masih belajar. Jadi nggak mengapa kita pancing mereka dengan hadiah. Kalau mereka misalnya bangun pagi, sholat subuh, kasih hadiah. Jangan pendekatan yang terbalik. Kalau nggak sholat subuh atau terlambat, dikasih hukuman. Ya, nah orang tua kan pelit itu. Kalau anak buat salah, dipotong uang jajan. Kalau dia buat baik, nggak dapat apa-apa. Apes gitu. Kasihan anak itu. Ya. Kalau dia baik, misalnya nurut, melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua, ya, melakukan amal-amal soleh lah misalnya, dia nggak dapat apa-apa. Seolah-olah orang tua mengatakan, nah, sudah kamu harus ikhlas melakukannya, jangan harapkan hadiah, balasan dari orang lain, dari ayah dan bundanya. Seolah-olah kita berkata seperti itu. Sementara kalau dia salah, langsung potong uang jajan. Ya langsung dapat hukuman. Kira-kira seperti ini fair atau tidak ya? Saya tanya sama antum. Kenyataannya kan seperti itu. Orang tua itu lebih suka menghukum daripada memberi hadiah. Ya, hadiah jarang-jarang lah. Kalau ada momen-momen tertentu saja. Padahal sebenarnya dia tabung uangnya untuk ngasih hadiah ke anaknya bisa. Bahkan dia memberikan apresiasi setiap anak itu berhasil melakukan apa yang diperintahkan. Ya, itu akan memberikan efek kecintaannya kepada kebaikan. Ini cerita anak-anak ya. Jangan antum katakan, wah nanti dia nggak ikhlas Ustaz. Salah itu. Anak itu memang belum dituntut untuk ikhlas. Ya, lebih kepada memberikan targhib, rangsangan, motivasi untuk berbuat kebaikan. Sehingga dia melakukan kebaikan dan kebaikan lebih banyak lagi. Secara psikologi, manusia itu akan sedikit buat salah kalau dikasih hadiah. Akan terus berbuat salah kalau dikasih hukuman. Antum punya pegawai, ya. Kalau datangnya tepat waktu dikasih bonus. Nggak bicara hukuman di sini. Nah, dikasih bonus. Atau sebaliknya, bagi yang terlambat potong gaji. Kira-kira pendekatan mana yang lebih dipilih? Tepat waktu dikasih bonus atau pendekatan hukuman tadi? Kalau terlambat potong gaji. Mana yang membuat mereka lebih taat aturan? Dikasih bonus atau diancam dengan hukuman? Iya, kadang-kadang kasih bonus itu kan tergantung atasannya, pelit atau tidak kan gitu ya. Kalau pelit gak mau dia kan gitu. Nanti ceritanya bonus terus gitu. Ya sebenarnya manusia itu suka kepada hadiah. Orang itu kalau dikasih sesuatu, maka dia di sini bawahan kita ya. Kita kasih sesuatu lebih ya, maka dia akan sedikit melakukan kesalahan. Bawahan yang terus kita intimidasi dengan hukuman, sanksi, maka dia akan terus berbuat salah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah demikian. Dan ketika kita kasih dia sesuatu, ya, dia akan semangat bekerja dan sungguh-sungguh bekerja.
Kalau kita kasih sanksi dan sanksi, mungkin ada dalam benaknya adalah apa? Apa ada perusahaan lain, tempat lain saya bekerja? Dia mau cabut dari situ kan gitu ya, betul ya? Antum kan pegawai-pegawai di sini ya, para pegawai di sini atau pedagang, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, iya kalau pedagang maklum lah kan begitu ya, bonus kan biasa kan gitu ya. Pedagang aja, antum ada pedagang di sini, antum jualan, antum banjiri dengan bonus, dengan antum jualan nggak dapat apa-apa. Kira-kira mana yang lebih maju? Kira-kira? Hah? Yang dikasih bonus atau nggak dapat apa-apa? Antum datang ke swalayan aja lah ya, supermarket, antum beli barang, antum pilih yang mana? Yang dapat bonusnya besar kan gitu ya. Ya diskonnya besar, wah ini banyak ini rewardnya kan begitu ya. Antum pilih itu, walaupun kadang-kadang orang itu nggak niat beli, jadi beli gara-gara ada rewardnya, ada diskonnya, ada bonusnya, betul nggak? Padahal nggak niat beli itu, tergoda hati itu, lunak hati itu untuk beli, padahal biasanya pelit, pertimbangan kali kalau beli, ya kan? Wah ginilah pertimbangannya, inilah itulah, nanya-nanya lah, nawar-nawar lah, para ujung-ujung nggak beli gitu ya. Nah kalau dikasih bonus kadang-kadang nggak main tawar dia, kalau dikasih diskon kadang-kadang nggak main tawar lagi, langsung sikat kan begitu ya, langsung ambil. Begitulah hati manusia, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, apalagi sanksi, hukuman, orang nggak suka dihukum. Ada yang suka dihukum? Ada di sini orang yang suka dihukum? Nggak ada kan? Orang akan lari dari hukuman. Itu fitrah manusia, antum harus tahu itu. Nah, pendekatan kepada anak juga demikian. Anak akan lari kalau kita terus-menerus mencekokinya dengan hukuman, sanksi. Sehingga anak itu menjadi jenuh dengan hukuman itu. Dan itu yang terjadi di pondok, di sekolah. Pendidikan kita itu masih banyak melakukan pendekatan negatif kepada muridnya. Ya, apa itu pendekatan negatifnya? Ya, sedikit-sedikit hukuman. Baru masuk sudah dikasih tabel hukuman. Kesalahan ini hukumannya ini. Itu kan coba lihat, macam masuk penjara dia. Maka orang yang dijejali dengan hukuman, salah satu keburukannya ya, antum kan di sini mengelola pendidikan. Salah satu keburukannya adalah apa? Semangat untuk berkompetisinya juga akan down, jatuh. Dia nggak akan semangat untuk berkompetisi. Kenapa? Karena yang dihadapannya hukuman, sanksi. Ya. Dan yang terjadi adalah hukuman itu kadang-kadang tidak memberikan efek jera bagi anak. Hukuman tidak memberikan efek jera bagi anak. Makanya pendekatan hukuman di dalam Islam itu adalah alternatif terakhir. Ya, alternatif terakhir. Contohnya memukul istri, itu hukuman dengan ya kita katakan pukulan. Apakah di awal atau di akhir? Di awal atau di akhir? Di awal. Begitu salah langsung pukul, besok-besok dinasihati gitu. Yang penting pukul dulu. Apa seperti itu? Kadang-kadang orang tua sama anak juga demikian. Yang penting dihukum dulu, nanti dia omongi, nanti dinasihati. Apa seperti itu? Kan tidak. Pendekatan hukuman di dalam Islam, dalam syariat Islam adalah pendekatan terakhir, alternatif terakhir. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, dijalani dulu prosesnya baru sampai kepada hukuman. Apalagi di dalam dunia pendidikan, kalau bisa pendekatan kepada anak didik itu jangan pendekatan hukuman. Guru misalnya, baru ketemu sama anak murid sudah kasih tabel hukuman, sanksi. Kalau ini hukumannya ini, kalau ini hukumannya ini. Apa jaminan anak tidak melanggar? Enggak jaminan juga. Kenyataannya anak akan melanggar. Dan apa yang terjadi? Dia pun dapat hukuman.
sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali nggak selesai-selesai pelanggarannya. Akhirnya bagaimana? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak ini menjadi anak yang kebal hukuman. Dia nggak takut lagi dihukum. Dihukum bukanlah suatu yang memalukan baginya. Ini sangat buruk. Ini sangat buruk. Dan itulah wajah pendidikan di Indonesia. Kenapa peraturan-peraturan di Indonesia itu jarang dipatuhi? Antum tahu nggak sebabnya? Antum harus tahu sebabnya itu. Kenapa? Karena wajah pendidikan kita masih seperti itu. Pendekatannya masih pendekatan hukuman. Adapun guru BP, BK nggak jalan itu. Formalitas saja. Kadang-kadang ada ruangannya nggak ada gurunya. Bahkan ada yang nggak ada ruangannya juga, apalagi gurunya gitu ya. Di sini ada ruang BP. Kalau dulu BP, sekarang BK mungkin ya. Ya sama aja lah itu. Ada di sini? Nggak ada. Ada ruangannya? Nggak ada. Kalau ruangannya nggak ada, bagaimana gurunya kan gitu ya. Nah guru BP itu biasanya guru khusus yang ngerti psikologi anak ya, yang tahu pendekatan kepada anak bermasalah, kenapa masalah, apa masalahnya, kan begitu. Pendekatan-pendekatan yang persuasif, yang pribadi, ya. Itu sekolah ya, kalau sudah buntu dia kan, ya ke guru BP ya. Sebenarnya terbalik itu, ke guru BP dulu kan begitu ya. Nah, jangan langsung hukuman dan hukuman, sanksi dan sanksi. Para jamaah yang dimuliakan, apalagi tingkat dasar. Kalau tingkat atas yang udah dewasa mungkin lah ya, karena Nabi juga mempersilakan menghukum kalau anak itu sudah 10 tahun ke atas. Kita bicara pendidikan anak di bawah 10 tahun terutama ya. Karena kalau anak itu biasanya ya di bawah 10 tahun. Di atas 10 tahun itu sudah remaja namanya, pra-remaja itu 10 sampai 12 atau 13 ya, dan remaja usia balik kan begitu ya. Nah ada usia dewasa, pra-dewasa itu menjelang dewasa, rusyd. Nah itu klasifikasi umur anak yang harus kita pahami. Nah kita lihat di pondok-pondok, di sekolah-sekolah pendekatannya masih pendekatan hukuman. Sehingga ketika dia dewasa, apa yang terjadi? Dia macam gak ada takut terhadap hukuman. Itu yang terjadi ketika dia dewasa. Oh nanti kalau ngelanggar dihukum, biarlah katanya. Memang dari kecil dia udah dapat hukuman. Oh kalau melanggar ini nanti dihukum, ada sanksinya. Nggak jadi masalah karena dia sudah kapalan itu, tahu kapalan? Nggak ada rasa lagi dengan hukuman itu. Tidak menimbulkan efek jera, dia merasa malu, nggak ada lagi. Udah kapalan istilahnya. Tahu kapalan kan? Kalau antum kulit kapalan situ nggak ada rasa lagi kan? Nggak ada rasa, digini-gini nggak ada rasa gitu. Karena udah kapalan dia. Anak juga seperti itu. Kalau dicekoki dengan hukuman, akhirnya dia kapalan hatinya dengan yang namanya hukuman. Ya, maka itulah yang terjadi di sini di Indonesia terutama ya. Mungkin ini salah asuhan dari sekolah mungkin, bisa jadi. Maka kita harus mereview juga, mengoreksi, mengevaluasi cara metode pendidikan kita di sekolah. Para jemaah yang dimuliakan, ini semacam ada kesalahan begitu ya, tapi itu terus berlarut-larut gitu ya, berulang-ulang sampai hari ini ya, sehingga kadang-kadang di dunia pendidikan semakin banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi, bahkan kejahatan-kejahatan. Kamu tahu kan, baru-baru ini kejadian, baru terbongkar, sebenarnya udah lama itu ya, yang pengajar itu, antum tahu lah ceritanya ya, antum tahu beritanya juga, 12 orang korbannya, bayangkan, predator itu, monster itu, di lembaga pendidikan, mengatasnamakan pendidikan, di tempat yang dia membukanya atas nama pendidikan. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya, maka saya teringat itu kasus-kasus seperti itu sebenarnya terjadi di banyak pondok, tapi ditutup-tutupi ya. Kalau kita bongkar seolah-olah kita menjelek-jelekkan pondok, ini keliru.
Borok yang nggak bisa ditutupi, sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai akan tercium juga. Sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Tinggal nunggu korban dan korban, pelaku dan pelaku. Silih berganti aja itu. Dan ini bukan isapan jempol. Saya pernah dikritik karena menyampaikan hal seperti ini yang katanya antum punya tendensius sekali terhadap pondok. Enggak, itu kenyataan. Karena saya dulu membina pondok juga. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, hal-hal seperti ini enggak boleh luput dari perhatian. Ya. Nah, maka para jemaah yang dimuliakan Allah, ya hendaknya para pengajar, pendidik itu harus dibekali ilmu psikologi anak, pendekatan kepada anak. Kalau orang tua sudah fardu ain lah. Kalau guru itu kan fardu kifayah dia kan begitu ya, pelengkap bagi orang tua di rumah. Tapi dia juga harus membekali dirinya dengan itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, para guru ya di sekolah. Ya, paling guru itu cuek bebek dia sama anak didiknya. Ya, itu minimal lah, minimal kita katakan ya. Untuk memberikan kasih sayang belum bisa. Ya, maka yang dia lakukan bukan menghukum, bukan kasar, tidak, tapi apa? Apatis saja. Banyak guru pelariannya seperti itu jadinya. Ya, terserah aja lah. Anak-anak orang kok katanya. Rusak juga anak orang. Saya kerja di sini digaji aja. Dia nggak merasa bertanggung jawab dan nggak ada ya rasa begitu. Ya ini seperti itu yang terjadi. Apalagi sekarang sekolah itu berlomba-lomba mahal-mahalan. Betul nggak? Semoga di sini nggak lomba mahal-mahalan gitu ya. Itu buruk bagi pendidikan sebenarnya. Apa yang terjadi? Pendidikan itu seolah sudah dibeli dengan uang. Dan guru juga bekerja karena uang. Sehingga dedikasinya sebagai guru juga kurang. Ya. Nah, maka timbullah kalaulah dia tidak kasar, tidak kejam seperti mungkin ya kita lihat dulu banyak guru-guru seperti itu kejam kan begitu ya. Zaman-zaman kita kecil dulu. Guru sekarang mungkin nggak takut juga karena ada apa KPAI kan begitu ya. Ya, minimal kita katakan kita lihat hari ini adalah cuek. Walaupun dia tidak katakan, kondisi mengatakan, lisanul hal mengatakan, bukan anakku kok anak orang lain, biar aja hancur-hancurlah sana gitu. Tidak ada rasa lagi. Ya, nah demikian itu yang terjadi. Karena dia merasa saya juga di sini kerja digaji kok. Maka ya kita katakan apa ya, hubungan itu juga enggak tercipta antara guru dan murid. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu saya katakan bahwa guru itu juga harus membekali dirinya dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pendidikan, terutama objek pendidikannya yaitu anak. Kalau objek pendidikannya adalah anak, bagaimana? Ya dia tahulah bagaimana memahami jiwa anak itu, ya sifat-sifat yang ada pada anak, bagaimana mengatasinya, pendekatan yang harus dilakukan kepada anak, kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terutama anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD. Itu sebenarnya masih TK ya. Masih ya kita katakan usia masuk sekolah berapa aja? 6 tahun atau 7 tahun? 7, 8, 9. Nah itu kelas 1, 2, 3. Ya, banyak guru-guru SD yang kurang sabar menghadapi anak. Bahkan kita coba juga ya, guru-guru yang tamatan apa namanya ya, tamatan sekolah kejuruan atau sekolah guru lah gitu ya. Jurusan apa biasanya itu sini? Hah? SP ya, sarjana pendidikan gitu ya. SPD, PGSD, iya. Ya, biasanya kalau gelarnya apa? SPG, SPG atau SPD ya, ada. Iya, kira-kira seperti itulah. Yang jelas sarjana lah S1 ya. Kita serahi tugas
mendidik anak menjadi guru anak SD kelas 1, 2, 3. Kebanyakan yang nggak sabar. Kebanyakannya nggak sabar. Dan cenderung tadi kalau nggak muncul kasarnya, dia jadi cuek terhadap anak-anak itu. Dan memperlakukan anak-anak itu seperti anak dewasa. Jadi anak SD kelas 1, 2, 3 itu rasa kuliah. Buka halaman sekian, kerjakan ini. Jadi pendekatannya itu nggak ada pendekatan psikologi, bagaimana mendekati anak, ya menyelami jiwa anak, nggak ada lagi. Karena dia merasa itu bukan kewajibannya, SOP-nya nggak seperti itu. Kan nggak bisa untuk anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang sebenarnya masih bocah. Gulam kata Nabi ya bilangnya, gulam masih bocah. Ya justru lebih sabar itu guru-guru TK. Guru TK itu walaupun nggak S1 lah ya, ada guru TK S1 nggak ada ya, paling D3 ya, D3 lah. Tetapi mereka lebih sabar gitu ya, menghadapi anak, ya mendekati anak itu lebih sabar, lebih santun, lebih lemah lembut juga ketimbang S1 itu. Ini pengalaman Pak. Antum tes lah, antum rekrut guru-guru TK untuk ngajar kelas 1, 2, 3. Itu lebih berhasil melakukan pendekatan kepada anak daripada guru-guru S1 itu. Bukan merendahkan ya, tapi kadang-kadang gelar yang tinggi itu jadi momok juga. Ya, jadi semacam gengsi gitu. S1 masa mendekati anak macam guru TK. Padahal anak itu butuh pendekatan seperti itu. Apalagi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Di sini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD. Ada. Ada gurunya di atas. Iya. Maka belajarlah guru SD, belajar sama guru TK itu. Bagaimana mendekati anak. Karena anak usia 7, 8, 9 masih suka bermain-main. Ya masih begitulah pecicilan kata orang tua kan gitu ya. Nah, untuk melakukan pendekatan itu ya harus sabar. Nah ini yang nggak dimiliki oleh ya guru-guru itu, guru-guru S1 itu, SPD, SPG itu. Guru TK lebih sabar dia karena udah terbiasa menghadapi anak-anak kecil kan begitu ya. Nah memang faknya ke situ. Ya, jadi ini yang perlu ya kita garis atasi di sini. Artinya apa? Ya pendidikan itu dasarnya adalah kasih sayang. Kasih sayang itu pendidikan. Kasih sayang itu pendidikan. Karena Allah mendidik hamba-hambanya dengan kasih sayang. Maka dari itu ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya, Allah menggunakan nama Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan nama yang lain. Allah memperkenalkan dirinya pertama kali di dalam Al-Quran dengan nama-nama lain? Tidak. Al-Qawiyul Aziz, enggak, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Dua nama itu mengandung satu sifat yang sama, yaitu apa? Rahmah, kasih sayang. Ya maha pengasih lagi maha penyayang, kasih sayang. Karena Allah tahu hambanya membutuhkan itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, memerlukan kasih sayang itu. Mulai dari hambanya yang paling durhaka ya, sampai hambanya yang taat, yang paling taat. Semuanya memerlukan kasih sayang. Itu pendekatan yang Allah lakukan terhadap hamba-hambanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka bisa kita katakan para guru sekalian di atas, kasih sayang itu adalah pendidikan. Antum memberikan kasih sayang itu sama dengan antum memberikan pendidikan. Maka konsekuensi logisnya adalah tidak ada pendidikan tanpa kasih sayang. Antum tidak mendidik kalau tidak memberikan kasih sayang. Maka kita katakan tadi, anak itu memerlukan kasih sayang dari kita.
Ya, dan kemarahan itu akan mengangkat kasih sayang tersebut. Ya, hadisnya sudah kita sampaikan sebelumnya ya, bahwa Nabi berkata inna rahmati sabaqat ghadabi. Itu hadis qudsi ya, bahwa kasih sayangku itu mengalahkan kemarahanku. Kasih sayangku itu kata Allah mendahului kemarahanku. Artinya apa? Allah mengedepankan kasih sayang dan menahan marah. Dan Allah punya sifat marah. Salah satu sifat Allah, sifat fi'liyah ya, adalah ghadab. Kalau kita belajar asma wa sifat, salah satu sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya dan ini adalah sifat fi'liyah adalah marah. Allah marah kepada yang dikehendaki, kapan dikehendaki. Ya. Kapan Allah kehendaki, kepada siapa Allah kehendaki. Allah punya sifat marah. Ini sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu Allah kesampingkan dulu. Allah kalahkan sifat marah ini dengan sifat apa? Kasih sayang. Karena dua sifat ini enggak akan bisa ketemu dalam satu waktu. Ya, enggak akan bisa ketemu dalam satu waktu. Harus ada satu yang ditonjolkan, yang dominan, yang mengalahkan yang lain. Enggak bisa sama-sama dominan. Enggak mungkin sama-sama muncul dalam waktu yang bersamaan dengan kadar yang sama, enggak mungkin. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka berikanlah kasih sayang, kelemah lembutan, sikap yang lunak, bersahabat, dan cenderung akrab. Ya, keakraban dengan anak. Itu kan bisa terjalin dengan kasih sayang dan kelemah lembutan. Enggak mungkin dengan kekasaran dan kebencian dan kemarahan. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab, ya. Maka dengan demikian kita akan menjadi ayah bunda yang selalu dirindukan. Ya, anak itu akan kecarian orang tuanya. Kalau ada masalah pasti larinya ke orang tua. Itu tanda sebenarnya. Coba lihat anak-anak yang kalau ada masalah dia selalu cari orang tuanya. Dari kecil sampai dewasa. Sudah dewasa juga demikian. Ada masalah dia akan lari ke orang tua. Ya. Ada problem dalam hidupnya dia akan lari ke orang tua. Susah senang dia akan lari ke orang tua. Kenapa? Karena orang tua menyayanginya. Ya, dia menjadi orang tua yang dirindukan. Ya, orang tua ini menjadi orang tua yang dirindukan oleh anaknya. Nah, di sana ada anak yang enggak merindukan orang tuanya. Mungkin karena kecuekannya, karena tidak pernah memberikan kelembutan, kasih sayang kepada anaknya. Sehingga anak-anak seperti ini kecenderungannya ya, dia lebih memilih orang lain. Ya, untuk curhat, untuk tukar pikiran, untuk melepaskan unek-unek, untuk menceritakan masalah, bahkan untuk mencari solusi dari masalahnya. Kenapa dia enggak ke orang tua padahal orang tuanya ada? Karena kurang kasih sayang tadi. Orang tua kurang memberikan kasih sayang kepada anak. Banyak itu anak-anak, khususnya remaja yang datang ke kita ya, ke ustadz gitu ya, ingin curhat gini gitu. Saya kadang-kadang sedih. Saya tanya, antum punya orang tua? Punya katanya. Seberapa dekat dengan orang tua? Kurang dekat katanya. Ya wajar kalau antum minta curhat ke ustadz, karena orang tua kurang memberikan kasih sayang. Seperti itu para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi ya memang hubungan itu, hubungan kita dengan manusia, hablun minan nas namanya, itu tidak bisa tercipta, terbentuk dadakan, nggak bisa. Dia harus melalui proses yang panjang. Semakin panjang proses itu, semakin akan terjalin erat hubungan itu. Termasuk dengan anak-anak kita. Ya, semakin panjang proses ya kita katakan hubungan kita dengan anak,
ya, berjalan dalam waktu yang lama, maka akan semakin dekat. Kita aja lah bergaul, bagaimana? Semakin intens ya kedekatan itu, maka semakin rapat, kan begitu. Semakin kenal. Ada apa patah kita mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, itu perlu pendekatan. Perlu dibangun artinya. Ya, hablun minan nas itu perlu dibangun hingga kepada anak-anak kita. Termasuk di dalamnya hubungan dengan anak-anak kita. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Anak itu punya jiwa, bukan hanya punya jasmani. Sehingga yang kita pikirkan bagaimana membesarkan badannya aja. Ya, tidak membangun jiwanya, tidak membentuk jiwanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya. Jadi semua itu bisa kita lakukan dengan kasih sayang. Bisa kita raih dengan kasih sayang. Jadi maka jadilah orang tua yang penuh kasih sayang. Ya, nah maka dari itu tahan kemarahan, tahan amarah. Kadang-kadang kita mau marah, tapi kita korbankanlah hati kita, perasaan kita tahan marah kita. Ya, mungkin ada yang lebih baik yang bisa kita berikan kepada anak dari sekedar kemarahan. Istilahnya kalau marah semua orang bisa. Kalau marah semua orang bisa, gampang marah itu. Apalagi mengikuti hawa nafsu, kan begitu ya. Marah itu gampang. Meredam amarah itu yang susah. Karena hanya orang kuat yang bisa melakukannya. Ya, menahan amarah itu. Hanya orang kuat yang bisa melakukannya. Nabi mengatakan laisa syadidu alladzi laisa syadidu bisur'ah, walakin asy-syadid may yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat bergulat. Ototnya besar, badannya gede, bisa banting orang, bisa mukul orang, enggak. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itu salah satu korban kita berkorban perasaan lah ya di dalam mendidik anak. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya, nah mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebagai materinya. Dan selanjutnya bagi yang ingin bertanya, kita ada waktu sampai pukul 11 untuk tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya, para jemaah sekalian. Bisa langsung, itu ada mic di situ, atau melalui kertas. Ini dari siapa? Oh, dari akhwat. Mau tanya, Afwan, apakah sifat dan karakter pemarah, kasar itu bisa turun kepada anak? Sangat bisa. Ya. Bahkan saya katakan, ingat, kebiasaan buruk, akhlak yang buruk, sifat yang buruk itu lebih cepat menular daripada akhlak yang baik, sifat yang baik. Yang buruk-buruk itu lebih cepat menularnya daripada yang baik-baik. Ya, antum berteman dengan perokok itu berhenti merokok atau antum yang ikut merokok? Berteman di sini ya, antum berteman aja, dekat saja gitu. Apa yang terjadi? Dia berhenti merokok atau antum yang ikut merokok? Coba lihat anak-anak yang terjerat ke dalam lembah narkoba. Dia bergaul dengan teman-temannya yang pakai narkoba. Ya. Apa yang terjadi? Apakah teman-teman yang berhenti nyabu atau dia yang ikut nyabu? Artinya apa di situ? Kebiasaan yang buruk itu lebih cepat menular daripada kebiasaan yang baik. Maka dari itu kita harus menjaga pergaulan. Kenapa? Karena sifat buruk itu lebih cepat menularnya. Antum berteman dengan seorang pembohong.
Dia berhenti bohong atau antum ikutan berbohong juga? Ketularan. Hah? Mana yang ketularan? Dia ketularan sifat baik atau kita yang ketularan sifat buruk? Yang banyak terjadilah, yang dominan terjadi, yang kemungkinan besar terjadi. Boleh jadi terjadi sebaliknya kan begitu. Tapi yang paling banyak terjadi bagaimana? Yang buruk mengikuti yang baik atau yang baik yang mengikuti yang buruk? Yang baik mengikuti yang buruk. Maka kita katakan ya, sifat marah, kasar itu bisa turun sama anak, bisa, sangat bisa sekali, apalagi ini buruk. Cepat sekali nularnya itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Sementara sifat baik, hal-hal yang baik kadang-kadang perlu dicontohkan berkali-kali. Baru ngeh gitu ya. Oh ya harus gini gitu ya. Betul ya? Tapi kalau yang buruk-buruk itu sekali aja langsung kesambar, Pak. Ya, langsung berkobar itu, seperti api disiram bensin begitu. Langsung jus gitu ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada di sini yang lain? Ganti-gantian ya. Itu ada. Ya. Enggak ada itunya. Tapi ada juga yang sebenarnya memang agak kurang tegas sama anak gitu. Itu terkadang anak-anak itu semakin susah diatur gitu. Bahkan kadang sifat-sifatnya lebih kelihatannya masih misalnya bertamu misalnya karena memang jarang sering ditegur itu jadi lebih aktif lah gitu. Iya. Paham. Yang pertama dulu ya, pembiaran itu tidak boleh dilakukan, terutama kepada anak. Tapi bukan berarti kita melakukannya dengan cara marah-marah, kasar, tidak. Mungkin kita kurang komunikasi saja, maka perlu pendekatan kepada anak, mengambil hatinya, ya, menciptakan hubungan batin dengan anak. Sehingga ketika kita masuk kepada anak itu, dia terima. Nah, itu perlu dibangun sebagaimana saya sebutkan tadi, nggak bisa dadakan. Ini bukan tahu bulat, digoreng dadakan 500 raos kan gitu ya, enggak. Artinya perlu dibangun pelan-pelan, ya, membina, menciptakan sebuah hubungan dengan anak gitu. Itu nggak mudah, ya. Pembiaran nggak boleh dilakukan, anak buat salah nggak boleh dibiarin, tapi dia harus dapat pendidikan, bimbingan dari orang tua. Nah kadang-kadang ini yang kita malas melakukan pendekatan karena kita nggak dekat, bimbingan karena kita ngomong sama anak aja males, udah sebel gitu lihat anak itu, gimana mau membimbing gitu. Hilangkan itu semua. Anak buat salah ya buat salah, anak buat salah wajar. Itulah dia kewajiban kita sebagai pendidik, harus sabar. Ya. Ya, dia ulangi kesalahan 1 kali, 2 kali terus. Bimbing dia. Ada momen di mana ya itu tadi, kalau
kita bisa mengambil hatinya, omongan kita itu nyangkut di hatinya. Maka saya katakan tadi, ada anak dari kecil memang dia kalau curhat atau apa dia nggak mau kepada orang tuanya. Ada anak dia lebih dekat kepada kakek neneknya daripada kedua orang tuanya. Itu kan nampak gambarannya bahwasanya yang sayang sama anak ini adalah kakek neneknya. Itu nggak bisa dibohongi. Nggak bisa antum kata saya sayang sama anak saya, itu kenyataannya dia lebih dekat sama kakek neneknya. Nempel gitu ya. Kalau kakek neneknya yang ini, wah langsung dia ikut. Tapi kalau orang tuanya enggak. Ini masalah kasih sayang, perhatian, waktu, memberikan mencurahkan, ya kita kata kasih sayang itu, ya. Itu yang kadang-kadang kita enggak punya. Sehingga enggak ada kontak batin gitu. Ada kan seperti itu, anak itu lebih dekat sama kakek neneknya, ada enggak? Atau paman bibinya? Ada. Ketimbang orang tuanya. Kenapa? Ini masalah kasih sayang sebenarnya. Mungkin yang lebih sayang, anak itu dapat merasa dia, orang yang menyayanginya tahu dia. Ya, anak itu fitrahnya masih lurus, masih polos dan lugu istilahnya. Dia tahu orang yang menyayanginya dan yang kurang sayang samanya, dia sama dia tahu anak kita. Maka mungkin di situ yang kurang, jangan salahkan anak, oh ini dasar anak keras kepala, enggak. Mungkin kita aja yang kurang melakukan pendekatan kepada anak itu. Mungkin waktu yang tidak kita berikan kepada si anak, bisa jadi. Ya, kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan yang lain-lain, anak itu teralihkan ataupun anak itu terabaikan, ada juga. Pendidikan hari ini nggak sama seperti zaman Nabi dulu. Perhatian yang harus kita berikan lebih besar lagi sebenarnya. Karena tantangannya juga lebih besar hari ini, nggak main-main. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau antum mau berhasil, tapi kalau antum nggak fokus ke situ, fokusnya ke yang lain, ya silahkan aja. Paham maksudnya? Baik. Mengenai anak bergaul dengan anak tetangga, ya kita katakan anak nggak mungkin dikurung. Dia akan mencari pergaulan, itu adalah fitrah manusia. Hanya saja kewajiban orang tua adalah mengarahkan pergaulan yang baik untuk anak-anaknya. Mengurung saja nggak ada temannya juga nggak normal. Kenapa? Karena dia harus kenal manusia. Manusia itu banyak karakternya, banyak sifatnya. Dia harus memahami orang lain juga bisa memahami dirinya. Itulah manusia. Boleh dikatakan bukan manusia, antum tidak bisa memahami orang lain tidak bisa memahami antum. Jangan-jangan jenis makhluk lain. Paham? Antum nggak bisa memahami orang lain juga nggak bisa memahami antum. Nggak habis pikir istilahnya, nggak habis pikir sama si fulan itu. Ya, antum juga bisa memahami orang lain juga. Ini kan sebenarnya apa ya? Manusia itu diciptakan berbeda-beda untuk saling, apa kata Allah? Lita'arafu, saling mengenal, saling memahami. Anak itu dilatih untuk itu, maka perlu bimbingan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada anak-anak yang ya akhirnya apa? Gak ngerti orang lain karena dari kecil dia cenderung takut sama orang lain, curigaan sama orang lain, negative thinking terus sama orang lain. Kenapa? Karena enggak dia dibiasakan membentuk pergaulan. Paham maksudnya? Iya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Anak itu kan akan sekolah juga, di sekolah banyak temannya. Nah, overprotective itu kadang-kadang bisa jadi negatif kalau ya orang tua itu melakukannya tanpa kaedah. Pokoknya nggak boleh bergaul, curiga terus. Seolah-olah yang di luar sana buruk semuanya, nggak ada baiknya. Kalau seperti itu keadaannya, antum harusnya uzlah di puncak gunung. Tidak kan, manusia sekarang ya positif negatif lah. Cuma kita juga harus waspada kan begitu ya, hati-hati dan memilih. Ya kita berhak memilih juga kan begitu ya. Tapi anak ini jelas dia akan mencari pergaulannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan antum harus tahu pergaulannya bagaimana supaya dia nggak salah jatuh kepada pergaulan yang salah kan begitu. Paham maksudnya? Ya.
Dan biasakan anak itu dia jujur, dia ceritakan teman saya ini, saya berteman dengan ini. Ya, itu lebih mudah menghadapi anak yang terbuka. Biasanya anak itu mau terbuka kalau dia percaya sama orang tua. Dan kepercayaan itu muncul ya juga salah satunya dilandasi dengan kasih sayang. Semuanya kembali kepada kasih sayang. Repot antum mendidik anak, anak itu tertutup sama antum. Repot kali itu. Ya. Anak jadi misteri bagi orang tuanya sendiri gitu. Padahal seharusnya yang paling kenal dengan anak itu adalah orang tua, seharusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita baca lagi sini. Solusi lain apa Ustadz jika tidak diterapkan hukuman jika anak melanggar, telat pulang ke rumah? Ya kalau nggak telat kasih hadiah, kan gitu. Kebalikannya aja. Kalau nggak telat tepat waktu pulang kasih hadiah, kasih reward. Ya hadiah itu macam-macam, bukan hanya sekedar kita katakan materi ya, hadiah berupa materi. Kadang-kadang anak itu berprestasi, taat, soleh, kita nggak kasih apa-apa, sampai pujian pun nggak kita kasih. Oh bagus nak gitu ya, oh masya Allah, doa-doa yang baik, bukan hanya materi, apresiasi. Ya menunjukkan bahwa kita mengapresiasi kebaikannya. Kadang-kadang itu enggak ada. Seperti tadi, maka ya ini kan cara yang pintas saja. Kalau terlambat nanti dihukum. Ya. Kadang-kadang anak itu penasaran dengan hukuman. Ah terlambatlah. Dihukum dia, oh cuma segini, apalagi antum ancam dengan hukuman, antum tidak laksanakan hukuman itu lebih fatal lagi. Antum ancam lah, kalau terlambat nanti telat pulang ke rumah dihukum. Dia betul-betul telat ini. Antum nggak memberikan hukuman, itu lebih buruk lagi. Ya, sekali dua kali berkali-kali, anak udah hafal ya. Ini cuma gertak sambal aja. Ya. Nah akhirnya dia terbiasa melanggar. Karena kalau nggak melanggar dia nggak dapat apa-apa. Apa untungnya saya nggak melanggar? Coba dia akan berkata seperti itu. Itu manusia punya kita katakan kecenderungan yang sama sebenarnya. Ya, apa untungnya saya nggak telat, nggak dapat apa-apa, telat aja lah, biar dihukum sekalian. Kan begitu. Nggak ada dorongannya untuk tidak telat. Paham maksudnya? Sama dengan sholat, 7 tahun suruh saja sholat, gak usah dikasih hukuman. Walaupun dia belum bolong-bolong lah, masih telat lah. Kadang-kadang anak itu sholat subuhnya jam 8 lah, kan begitu ya. Tapi masih 7 tahun ini, jangan kasih hukuman, suruh aja sholat. Jangan membuat dia trauma sholat karena hukuman. Baru boleh dihukum kalau usianya sudah 10 tahun, kan begitu. Artinya apa? Dia sudah menalar arti hukuman itu, memahami kenapa dia dihukum. Itu pun tidak lantas harus dengan hukuman ya, pukul ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, tugas utamanya apa? Buat dia suka sholat, itu aja. Maka pendekatan positif yang harus kita dahulukan. Kalau dia sholat, kasih hadiah. Kalau dia tepat bangunnya pagi-pagi sebelum subuh sudah bangun, kasih hadiah. Jangan kalau dia telat bangun dihukum, salah. Kenapa? Karena dia belum boleh dihukum. Masih 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, di bawah 10 tahun nggak boleh dihukum. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pendekatan positif yang harus kita dahulukan. Oh misalnya dia rajin ini, puasa misalnya sampai seharian penuh kan begitu ya, masih kecil mungkin ya. Kasih apresiasi. Makanya mendidik itu perlu modal juga. Antum siapkan dananya, budgetnya untuk itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, jangan pelit. Ya. Nah tadi kalau telat sholatnya, memang nggak dipukul, cuma apa? Uang jajannya dikurangi, ya marahlah dia kan gitu ya. Jadi dia benci sholat, gara-gara sholat uang jajan kurang katanya kan gitu ya.
Kan nggak enak gitu. Ya memang dia bilang gitu, cuma dalam hatinya akan muncul ketidaksukaannya kepada sholat. Ya, sholat tidak begitu menarik baginya. Kenapa? Karena mendatangkan hukuman, sanksi, ya, dan lain-lain. Gak enak itu kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi di sini ganti-gantian ya. Kasih nggak ada mic-nya ya. Gak hidup. Memang gak hidup. Hah? Aduh. Ya, ini masalah yang muncul belakangan ya. Antum bicara ini 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu mungkin nggak akan mencuat masalah ini. Nggak ada soalnya kan gitu ya. Ya betul nggak? Ini masalah baru. Dan kita juga sedang melakukan beberapa ya semacam penelitian atau pembahasan tentang masalah pengaruh handphone dan anak gitu ya. Kita sedang nulis buku juga, gadget dan anak-anak gitu. Ini masalah besar hari ini, dan masalah ini baru muncul sekarang. Dulu nggak ada. 10 tahun yang lalu, 2010 ada anak-anak pegang handphone. Saya tanya sama antum, ada nggak? Belum ada. Kenapa? Masih mahal. Yang kedua nggak ada internetnya. Anak tuh boring juga kan gitu ya. Dan dulu kan handphone belum layar sentuh seperti sekarang gitu, ribet gitu ya, pakai tombol-tombol nggak suka dia. Tahun 2010 ke bawah lah, betul nggak? Masih mahal sekali, internet pun masih lemot. Jangankan buka gambar, buka dokumen aja sampai 10 menit gak kebuka-buka kan begitu ya. Apalagi 20 tahun yang lalu bendanya masih belum ada. Tahun 2000-an ke bawah ada anak-anak pegang handphone. Orang tua aja yang ada yang pegang handphone, apalagi anak-anak. Hari ini antum bilang tadi lah 3 tahun aja udah kenal handphone. 3 tahun kan. Ada yang dari lahir udah pegang gadget dari lahir. Luar biasa ya. Ya, lepas dari susuan langsung pegang gadget dia. Ini makanya saya katakan mendidik anak hari ini tidak sama seperti di zaman-zaman dahulu. Tantangan yang dihadapi semakin berat. Dan antum harus menyadari beratnya hal itu, pengaruh yang luar biasa. Dunia ada dalam genggamannya. Kita nggak tahu lah apakah anak-anak itu benar-benar dewasa memegang gadget itu. Karena yang dewasa aja jadi anak-anak karena megang gadget. Apalagi yang anak-anak, apakah bisa jadi dewasa karena megang gadget? Tidak. Ini ancaman bukan hanya kepada anak-anak ya, kepada orang dewasa juga. Maka kalau kita bicara gadget serba salah. Kita mau melarang anak main gadget, kita sendiri pegang. Gimana? Kita melarang anak pegang handphone, kita sendiri pegang. Memang dia nggak bilang, ayah pegang handphone. Kalau bilang gitu marah mungkin kita kan gitu ya. Tapi yang dia lihat itu ayahnya, ibunya. Maka dalam hal ini kadang-kadang kita nggak bisa nyalahkan istri saja. Sementara kita juga ya nggak bisa lepas dari itu. Dan dia lihat itu. Ayahku nggak pernah lepas dari handphone katanya.
kemana-mana bawa handphone. Dia nggak ngerti kita pegang handphone untuk pekerjaan ini itu, dia nggak ngerti itu. Kalau kita bilang pun ini ayah untuk kerja, dia nggak paham. Bahkan boleh jadi nggak percaya gitu ya. Apalagi dia lihat kita main game juga kan gitu ya. Apalagi dia lihat kita lihat YouTube juga. Apa dia percaya? Wah, ayah ini pakai ini untuk kerja? Enggak, dia nggak sepenuhnya percaya. Anak-anak itu, antum jangan tertipu dengan diam mereka. Paham? Anak diam bukan berarti dia nggak ngerti. Memorinya itu luar biasa. Dia simpan itu. Dia lihat antum main handphone, dia simpan itu dalam memorinya. Oh, ayahku main handphone. Karena dia takut juga berhadapan dengan raksasa. Siapa? Orang tuanya. Orang tua kan raksasa gede gitu ya. Nah, ya nantilah antum kalau punya anak remaja, apalagi sudah dewasa, baru antum tahu. Ya, antum tidak bisa lagi mendikte anak. Antum tidak lagi bisa menekan anak. Karena dia sudah jadi raksasa sekarang, lebih besar dari kita kan gitu ya. Nah, kita pun mau marah sama dia takut kan gitu ya. Dia lebih berotot, lebih gede, lebih keker gitu ya. Kita pun takut gitu. Anak sekarang kan lebih gede, cepat kali gedenya gitu. Gitu udah kekar gitu, tinggi besar gitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah sekarang dia masih kecil gitu, dia lihat kita raksasa yang menakutkan. Maka dia nggak berani protes, dia lihat itu, fenomena itu, realita itu. Kita nggak bisa lepas dari handphone. Ya dia diam saja. Tapi keomongan kita jadi mentah. Nak jangan main handphone ya, gitu ya. Sementara kita main handphone ya. Makanya kita katakan yang namanya pendidikan itu keteladanan sebenarnya. 80% pendidikan itu berasal dari keteladanan, bukan dari omongan. Makanya kadang-kadang berbuih kita ngomong, kalau keteladanannya tidak dia lihat, dia tidak akan mengikut omongan. Sama dengan antum belajar matematika. Yang penting itu contoh, bukan rumus. Antum dikasih rumus paham nggak? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Apa itu kan gitu ya? Kita pun nggak ngerti, ya kan? Betul nggak? Antum disodori rumus itu. Benar nggak rumus itu? Benar sih. Cuma apa manfaatnya? Apa maksudnya? Nggak ngerti kita. Bagaimana aplikasinya? Nggak paham juga. Sampai diberi contoh, baru ngerti. Oh ini maksudnya begitu. Ini tentang segitiga rupanya kan begitu. Ini tentang ini rupanya. Dia baru ngerti kalau dikasih contoh. Kalau dikasih contoh yang salah lebih nggak ngerti lagi dia. Paham maksudnya? Ini masalah kita, di mana kita hidup di era, di masa gadget, yang mana kita nggak bisa lepas dari gadget. Otomatis itu turun kepada anak juga akhirnya kecanduan gadget. Karena orang tuanya lebih dulu kecanduan gadget daripada anaknya. Masalah enggak ini? Ini masalah seperti tangkap kepala lepas ekor, tangkap ekor lepas kepala, enggak selesai-selesai. Cuma sedikit segelintir orang tua yang bisa betul-betul melepaskan gadget dari hidup mereka. Sama sekali nggak ada gadget. Anaknya juga nggak kenal gadget. Ada itu, cuma 100 juta satu. Yang saya temui cuma satu keluarga itu aja itu. Yang lainnya ya maklum lah kan begitu ya. Nah, gadget aja entah berapa di rumah. Mau dari iPad-nya, tab-nya, handphone-nya, macam-macam lah. Makanya saya katakan anak kita sekarang ini sudah masuk kota. Tahu masuk kota? Kalau enggak ngepet, main iPad, handphone kan gitu ya. Kalau enggak handphone, bosan handphone, main laptop, nge-laptop. Bosan nge-laptop, buka PC. Bosan PC, hidupkan TV. Ya itu aja hidupnya, muter-muter di situ terus. Muter-muter di situ terus. Ya. Jelimet itu aja. Anak-anak itu coba lihat, apalagi pandemi. Ya itu aja lah kerjanya. Apalagi dia belajar pakai gadget, ya selesai sudah, well done kata orang kalau makan steak gitu ya, mateng Pak.
Maka ada orang tua, saya salut juga itu, walaupun belajarnya online, dia nggak kasih gadget. Pandai dia siasati apa? Dia pakai PC, komputer. Ya. Kan ada bisa internet juga besar gitu. Jadi anak bisa dipantau belajarnya gimana gitu. Dan dia nggak pegang gadget juga. Jadi nyalakan PC, ya udahlah, gitu, pakai suara besar kan gitu ya. Oh, anak itu di depan monitor itu. Ada orang tua yang cerdik, cerdas seperti itu ada. Yang berkorban lah. Ya. Nah demikian. Menyiapkan alat-alatnya. Karena mereka ada yang berpikir, wah aduh Ustaz, saya dari dulu sudah memproteksi gadget dari anak, sekarang gara-gara pandemi apa harus ngasih gadget? Ya saya bilang, ya ada sih solusinya. Pakai PC aja Pak. Kan bisa dihubungkan ke internet, kan bisa buka juga Zoom apa itu di PC. Oh iya ya, langsung dia amalkan itu. Selamat dia dari gadget ya. Karena saya tahu orang tua itu sudah dari anak itu kecil memang nggak dikasih gadget, ngerayu ayahnya ibunya yang nggak dikasih, betul. Nah ketika pandemi, wah itu itu bisa jebol pertahanan istilahnya ya. Apa? Bisa bobol pertahanan itu, bisa gol itu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya, maka orang tua sekarang pun jangan gaptek-gaptek kali, bahaya. Kenapa? Karena anak sekarang itu dia lebih pinter teknologi. Kenapa? Orang sekarang bisa belajar otodidak di YouTube, di Google. Kalau orang tuanya ya kita katakan kalah selangkah, selesai sudah. Kalau anak muda kalah selangkah sama banditnya, itu anak muda nggak pernah menang sampai akhir film itu. Betul nggak ya? Ya karena penjahatnya lebih maju selangkah daripada dia. Ya, ini mau nggak mau lah. Ya karena kita dihadapkan dengan masalah ini. Kecuali ini nggak ada semua barang, ya barulah. Ya. Kita tahu bagaimana membuka apa yang disimpan, nggak bisa sembunyi dia. Kita tahu caranya. Maka jadi orang tua sekarang jangan gaptek-gaptek kali juga. Ada orang tua yang ngasih aja dia nggak ngerti, ya dikadali terus sama anaknya. Anak sekarang pinter-pinter, buka password wifi aja bisa. Padahal udah dirahasiakan kan gitu ya. Ada caranya, ada gitu. Nah, kita tahu juga caranya bagaimana mengacak password itu kalau kita misalnya punya wifi di rumah kan begitu ya. Itu salah satu contoh lah. Ya. Kan bisa password itu bisa diganti tiap hari itu, otomatis. Jadi password hari ini password berulang terus selama dan dibuat random gitu bisa. Jadi kalau anak tahu itu ini password, besok dicobanya nggak bisa lagi tuh. Ya, dia bosan juga dia kan bongkar-bongkar password terus. Kalau bisa dia bongkar password. Anak sekarang canggih Pak. Apalagi ibu yang memang lugu, ya sudah. Jadi makanan empuk bagi anak-anak mereka begitu. Ya Bu. Ibu-ibu lugu gitu ya, gaptek gitu ya. Jadi makanan empuk bagi anak-anak mereka, dikadali terus itu ibu-ibu. Orang ayahnya aja bisa dikadali kan begitu ya. Itu anak sekarang, apalagi remaja. Saya kan ada nulis buku itu. Ya, ada apa dengan remaja? Membangun interaksi positif dengan remaja. Antum bacalah, karena lama-lama anak antum ini kan remaja juga. Maka sebelum remaja antum harus tahu ilmunya. Ada bukunya itu. Ada apa dengan remaja? Itu seri parenting, ya. Ada beberapa lah seri parenting. Ya. Karena mau gak mau anak-anak ini ya lama-lama kan remaja dia. Nah dunia remaja sudah dunia yang berbeda. Ya, apalagi antum di rumah anak-anak itu dari semua tingkatan. Ada yang anak-anak, ada yang remaja, ada yang dewasa. Wah itu lebih rumit lagi sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Paham Pak? Paham? Iya. Kira-kira masalahnya di mana lagi? Tinggal contoh ya. Nah, supaya kata-kata kita itu bermuatan dia, berbobot dia, kita beri contoh. Kalau enggak, susah. Apalagi kepada anak-anak. Sebagai contoh, saya di rumah anak-anak sudah dewasa semua.
di atas 20 semua. Sudah dewasa, bukan pradewasa lagi. Ya. Ya memang sebentar lagi sudah mau nikah semua, kan begitu ya. Barang ini nggak mungkin nggak ada di tangan mereka. Anak dewasa, apa mungkin nggak main handphone sampai dewasa? Nggak mungkin juga zaman sekarang ya. Otomatis benda ini ada di tangan mereka. Nah, kita harus pintar-pintar siasat bagaimana benda ini tidak menjadi suatu yang buruk bagi mereka. Yang pertama, kalau saya di rumah ya nggak boleh di password itu. Ketahuan password, ya, maka ada sanksinya. Maka anak-anak nggak pakai password dan mereka tak bisa mematuhi itu karena gampang nggak pakai password kan gitu ya. Tujuannya apa? Ya kita bisa bebas buka, tapi pengorbanannya apa? Kita juga nggak pakai password. Dan kalau ada passwordnya mereka tahu itu, bisa buka sendiri. Jadi nggak ada yang dirahasiakan di sini. Dari handphone orang tua sampai anak-anak. Dan kita harus terbuka. Itu kita katakan pendidikan itu keteladanan. Kalau kita nggak bisa menyontohkan, omongan kita nggak berbobot. Nah ini nggak ada password, dia bisa buka ini, dia bisa buka ini. Istri, anak bisa buka handphone saya. Nggak jadi masalah, enggak, karena kita udah persiapkan. Memang gitulah, ya kadang-kadang kan dosa itu kan sesuatu yang disembunyikan kan gitu ya. Apa yang dia buka, riwayat Google-nya, riwayat YouTube-nya bisa kita lacak. Kadang-kadang kita contohkan ini, ya kita tunjukkan nih. Dia udah paham, oh ya, tadi dia kasih alasan lah gitu ya. Kemudian dibatasi, malam-malam nggak boleh pegang handphone, semua malam-malam, batasnya jam 10 malam nggak boleh pegang handphone. Dari kita sampai yang semuanya lah. Hukuman itu, sanksi itu akan dihormati kalau diterapkan secara adil. Kalau sepihak itu susah. Paham maksudnya? Nah, itu cara untuk meminimalisir pengaruh buruk dari handphone. Cuma meminimalisir. Paham maksudnya? Mengurangi lah dampak buruknya. Menghilangkan sama sekali nggak bisa, karena nggak mungkin juga, nggak realistis juga. Kita katakan kepada anak remaja atau dewasa hari ini, kamu jangan main handphone. Itu kata-kata yang percuma. Saya katakan hari ini ya. Walaupun kita tahu bagaimana buruknya handphone itu. Ya tentunya kita juga nggak bisa menutup mata faedahnya kan begitu ya. Tapi buruknya kita juga tahu. Tapi kita nggak bisa mengatakan kamu jangan pegang handphone, jangan main handphone. Sama seperti ada orang yang mengatakan haram Facebook. Ada kan? Didengar. Enggak, diketawai, dibully bahkan kan begitu. Kan ada itu ya. Wah haram main Facebook, diketawai orang lah. Hari ini dia nggak main itu. Atau haram Insta, haram WA, nggak bisa. Kalaupun dia ngomong seperti itu, bagaimanapun tinggi ilmunya, bagaimanapun pengaruhnya, nggak didengar, karena nggak realistis. Betul nggak? Kalau ada sekarang ustaz tinggi apapun kedudukannya mengatakan haram main Facebook, antum bisa ikuti itu? Fatwa sekalipun, karena nggak realistis. Kalau dalam bab fikih ini namanya perkara yang ta'umu bihil balwa. Ada rusaknya, jelas rusaknya, tapi nggak bisa dihindari. Itu namanya ta'umu bihil balwa. Ya, yang memang sudah merata. Kalau antum aneh sendiri, orang nggak saya nggak mau main handphone, ya silakan. Ya tapi antum sendiri aja. Gitu ya. Orang lain nggak peduli, nggak akan meniru antum. Wah, si fulan nggak main handphone, saya juga nggak main handphone. Enggak. Misalnya saya nggak main Twitter, nggak main FB, bukan nggak ada FB, nggak aktif, Insta juga, tapi itu kan untuk saya nggak bisa, antum juga jangan, nggak bisa lah, ada orang untuk jualan, ada orang untuk ini, untuk itu, nggak realistis, antum katakan wah haram Insta, haram FB, nggak realistis, orang nggak akan denger, nggak akan ikut juga. Sama anak juga sama itu, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira bagaimana menurut antum?
Kalau antum disuruh bicara tentang handphone, beberapa patah kata sajalah, dan anak-anak, apa yang antum ucapkan? Bagaimana opini dan pandangan antum? Kalau antum dikasih kesempatan bicara beberapa patah kalimat tentang handphone dan anak, kira-kira antum mau bicara apa? Mau ngomong apa? Kira-kira Pak, silakan. Beberapa kalimat antum kasih kesimpulan, judulnya apa? Handphone dan anak, kira-kira antum mau ngomong apa? Mau bicara apa dan mau kasih kalimat apa? Coba. Saya kasih kesempatan. Di WA aja ya. Tapi nggak bisa bicara lagi. Udah mati kutu, mati gaya dan kehabisan jurus mungkin gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi ya mungkin apa yang tidak bisa kita tuntaskan 100% bukan berarti harus ditinggalkan sama sekali. Seperti yang kita sebutkan tadi, kalau bisa diminimalisir, dikurangi pengaruhnya, ya itulah yang kita pilih. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya mengamati ini ya, saya lihat ya, terjadinya perubahan perilaku manusia hari ini ya karena media sosial. Ya, perilaku manusia berubah. Banyak kejahatan-kejahatan baru, jenis baru terjadi. Macam-macam bentuknya karena media sosial. Sehingga ada yang buat film dokumenter judulnya The Social Dilemma namanya. The Social Dilemma. Itu dijelaskan bagaimana pengaruh buruk media sosial itu bagi kehidupan manusia. Yang berbicara itu orang-orang yang menciptakan media sosial itu. Ya. Platform-platformnya itu mereka yang buat. FB, Insta, WA dan lain sebagainya. Mereka ngomong sendiri. Kita membuat monster yang akhirnya keluar dari kendali kita, menerkam anak-anak kita, memangsa anak-anak kita. Jadi mereka buat monster, gitu ya. Monster itu lepas dari kendali orang yang membuatnya, paham maksudnya? Dan sekarang monster itu menerkam anak-anak mereka sendiri, begitu kira-kira ungkapan yang disebutkan di situ. Bayangkan. Ada sindrom-sindrom baru namanya muncul. Ada TikTok syndrome, atau sindrom TikTok syndrome. Anak-anak kecanduan TikTok gitu ya, sehingga dia gerak-gerak sendiri karena sarafnya itu sudah rusak, otaknya rusak. Kenapa? Karena pengaruh TikTok tadi, goyang-goyang sendiri gitu. Macam-macam, sindrom-sindrom baru pun bermunculan, ya. Belum lagi ya kita katakan narkolema, narkotika lewat mata, yaitu pornografi. Itu namanya istilahnya narkolema, tahu nggak narkolema? Narkotika lewat mata. Banyak orang kecanduan juga. Banyak kejahatan-kejahatan terjadi akibat itu. Ini perubahan yang terjadi dalam satu dasawarsa ini ya, 10 tahun ini antum cermati aja lah. Dan belum berakhir karena teknologi itu semakin lama semakin berkembang, semakin mudah, semakin masuk dalam kehidupan manusia. Dan ini yang dikhawatirkan oleh banyak ahli sebenarnya. Apakah teknologi ini akan memangsa manusia? Yang memangsa manusia bukan alien, bukan. Tapi apa? Ilmu yang lepas dari kendali manusia. Manusia belum bisa menghandle itu. Dan itu terjadi di media sosial itu. Yang membuatnya itu mengatakan seperti itu, Pak. Mengerikan nggak? Saya dengar itu ngeri juga nih, dia bisa buat seperti itu karena tuntutan, kebutuhan kan begitu ya. Tapi di balik itu luar biasa. Terjadi nggak antum lihat perubahan perilaku manusia? Antum di rumah kumpul, kira-kira ngobrol atau masing-masing sibuk sendiri? Ngobrol, komunikasi, atau masing-masing sibuk sendiri? Mungkin masing-masing sibuk sendiri. Suami istri di ranjang bukan berhadap-hadapan, tapi berhadapan dengan gadgetnya masing-masing. Betul Bu ya? Saya tanya ibu-ibu dulu.
Si ayah megang, si suami megang gadget, si istri juga megang gadget gitu ya. Sampai pusing, habis itu tidur kan gitu ya. Kalau nggak habis baterainya nggak selesai itu. Ya. Kalau nggak habis kuotanya nggak selesai itu. Itu yang terjadi, dan ini bukan isapan jempol istilahnya. Ini bukan cerita kosong. Ini kenyataan, realita kehidupan hari ini. Ya, yang kita nggak bisa menafikannya atau pura-pura nggak tahu. Ya, saya pernah pergi umroh, bawa anak-anak itu, bawa keluarga lah ya, umroh akhir tahun biasanya bawa keluarga gitu ya. Keluarga berada lah yang bisa pergi umroh seperti itu kan, keluarga berada semua kan begitu ya. Ya. Itu keluarga itu bawa anak-anak mereka. Semua anak-anak yang ikut itu semuanya pegang gadget. Nggak ada yang nggak pegang gadget. Nggak ada yang nggak pegang gadget anak-anak itu. Ada 10 anak kalau nggak saya yang ikut waktu itu ya. Semuanya pegang gadget. Nggak di masjid, nggak di ruang makan. Di ruang makan aja mereka pegang gadget itu, bayangkan. Ya. Saya dekati salah seorang jemaah, saya tanya, Pak, apa memang dari kecil dikasih gadget? Ya gimana lagi Ustadz, kalau dia rewel, ya cara mudahnya kasih gadget aja lah, selesai, gak rewel ya. Gitu. Mungkin cara yang paling instan sekarang untuk membuat anak itu diam ya kasih gadget. Apalagi plus apa? Data kan itu ya, ada apa namanya istilahnya kuota gitu ya, udahlah makin tenang dia, makin anteng itu, selesailah masalah orang tua dari kerewelan anaknya kan gitu ya. Dengan mendatangkan masalah baru. Ini artinya apa? Menyelesaikan masalah dengan masalah, mungkin lebih besar lagi daripada rewelnya si anak itu. Hanya kurang sabar aja kan begitu ya, kurang sabar, nggak ngemongi, akhirnya dikasih gadget. Kan kebanyakan orang tua seperti itu. Berapa banyak orang tua yang saya tanya, kenapa anaknya dikasih gadget? Ya saya kebetulan anak-anak itu waktu kecil belum ada gadget Pak. Kita nggak menghadapi tantangan itu, maka saya ingin tahu kenapa anak-anak itu dikasih gadget. Itu kan sangat berbahaya. Apa jawaban para orang tua? Ya Ustadz, supaya nggak rewel. Supaya nggak rewel, ya nggak banyak apa namanya, ya nggak banyak ulah, nggak banyak tingkah, kasih gadget. Selesai. Iya mana itu. Plus ada kuotanya, bisa buka YouTube kan gitu ya, bisa lihat ini, lihat itu. Ya tenang udah orang tua. Makanya kalau dikasih handphone nggak ada kuotanya ngamuk dia. Ada kan itu ya, viral kan, dibanting itu handphone. Kenapa? Ternyata nggak bisa YouTube gitu, offline gitu ya. Udah ngamuk dibanting yang gedegap gitu ya. Ngamuk si anak itu, nggak ada kuota. Ya biasa kan ada kuota, ini nggak ada kuota, ngamuk dia. Seperti itu coba. Ini kan nyata Pak, apa saya cerita kosong ini? Nggak nyata. Apa memang betul-betul ada kejadiannya? Ngarang-ngarang, kan enggak? Wallahu a'lam bishawab. Ya mulai enggak kira anak ustadz, anak apa semua, anak kiai, anak syekh pun ya masalahnya sama gitu. Di Indonesia, di Saudi Arabia sama. Di mana-mana bukan kalau di Arab nggak ada handphone, ya sana lebih murah lagi gitu. Masalahnya sama juga. Itulah masalah dunia, satu dunia masalahnya itu Pak. Bukan hanya Muslim, si kafir juga, orang-orang kafir ya, orang-orang non-Muslim juga menganggap ini masalah juga. Makanya ada film dokumenter itu, The Social Dilemma itu, dikasih percobaan lagi, anak itu ditahan dari handphone yang geleteran kayak orang narkoba itu Pak. Begitu kecanduannya, geleter dia gitu. Anak remaja yang sudah kecanduan media sosial, ya itu dicoba gitu, ya. Ditahan itu dia dari alat itu ya, dari media sosial itu. Seminggu itu pengaruhnya seperti orang kena narkoba gitu. Tahu orang kena nggak dikasih narkoba gimana? Geleter gitu ya. Begitu. Ada yang kebengong itu seperti orang linglung. Sepekan nggak main media sosial.
Makanya antum tahu ya, begitu ada masalah satu jam aja udah ribut se-Indonesia. Pernah terjadi itu ya, WA nggak jalan, wah ribut se-Indonesia. Orang nggak bisa hidup tanpa itu. FB down gitu ya, sejam aja Pak, udah langsung udah kaskus orang, kasak kusuk, atau kasak kusuk, kaskus. Ya, itulah dia. Itulah kenyataan hidup hari ini. Antum mau menafikan itu semua? Kan nggak bisa. Ribut nggak kalau misalnya FB lockdown gitu ya? Atau WA lockdown hari ini? Kasih 3 jam aja udah ribut se-Indonesia Pak. Betul nggak? Lockdown aja WA itu, artinya di down 3 jam aja Pak. Nggak usah seharian lah, 3 jam aja ribut se-Indonesia. Wah ini gimana, nggak bisa, bingung gitu, kebingungan hidup macam nggak bisa hidup Pak. Itu yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana ditahan seminggu gitu ya. Antum seminggu nggak pegang handphone, nggak main WA, gimana rasanya? Orang sekarang di penjara aja main handphone, gimana? Itu di penjara Pak. Sampai orang di penjara pun nggak bisa lepas dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Begitulah alien ini telah menjajah kita. Alien itu bernama gadget, media sosial, handphone. Itulah dia alien yang menjajah kehidupan manusia hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, sampai sini dulu pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.